sekalian, saya baru saja bersama staf dan rombongan mengunjungi dua kota di Jepang, yaitu Osaka dan Kyoto. Kunjungan ini menghadiri beberapa pertemuan. Di Osaka saya bertemu dengan perusahaan Glico, investor Jepang yang buat beberapa produk makanan dan minuman di Indonesia dan mempunyai pabrik di Kerawang. Saya minta mereka memperbesar produksinya dan tidak hanya untuk melayani Indonesia tapi juga melayani kebutuhan yang dunia, sifatnya global. Dan produk Glico ini sudah memperoleh sertifikat halal sehingga dia bisa memasarkan pasarannya juga tidak hanya ke negara-negara Eropa atau Amerika tapi juga sampai ke Timur Tengah. Itu saya kira. Dan saya bertemu juga dengan masyarakat Indonesia di Osaka dalam berbagai hal, terutama sekali tentu mereka harus menjadi duta besar atau wakil Indonesia di luar negeri dan mengembangkan juga menjadi semacam memasarkan produk-produk Indonesia dan tetap memegang teguh jiwa keindonesiaan walaupun mereka berada di luar negeri karena mereka tetap warga negara Indonesia. Jadi menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan supaya mereka menghidupkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di luar negeri. Di Osaka juga, di Kyoto saya bertemu juga dengan para mereka yang mengembangkan produk-produk halal. Ada yang mengimpor dari Indonesia untuk dikembangkan di Jepang. Ada juga yang mereka memproduksi sendiri di Jepang dan mereka mendapatkan sertifikat halal di Jepang. Saya kira kita memang mendorong mereka untuk banyak mengimpor ya produk-produk halal dari Indonesia, terutama dari UMKM, karena memang diperuntukkan untuk orang-orang Indonesia yang ada di Jepang. Dan saya juga kemudian memberikan kuliah umum tentang dialog lintas agama. Yang saya sampaikan adalah pengalaman Indonesia. Nah, cara kita menangani masalah dialog agama, toleransi, dan kerukunan memang menjadi banyak contoh dari berbagai negara. Dari negara Timur Tengah pun mereka mengatakan bahwa toleransi di Indonesia itu yang paling baik. Dan Islam moderat di Indonesia itu menjadi model yang ingin dikembangkan di Islam di Indonesia sebagai mayoritas punya peran penting dalam menjaga atau mengawal kerukunan dan toleransi. Ini dan pengalaman ini terus saya sampaikan juga karena Universitas Kyoto ini punya perhatian besar terhadap masalah-masalah juga antara kerukunan dan penelitian tentang masalah-masalah tidak hanya di Indonesia tapi juga di Turki, di berbagai daerah. Dan
supaya mereka tahu persis bagaimana kita mengawal toleransi dan kerukunan di Indonesia itu. Bahkan mereka juga sudah mengembangkan masalah halal. Karena itu di Universitas Kyoto kita juga melakukan penandatanganan kerjasama antara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan lembaga riset studi di Universitas Kyoto. Jadi di Kyoto itu ada lembaga riset yang kemudian juga melakukan upaya-upaya pengembangan halal juga untuk mereka sendiri, dan juga kita memang ingin kita memang siap untuk memfasilitasi untuk mereka baik dalam model-model sertifikasi halal maupun juga pengembangan juga industri halal. Dan memang Jepang kelihatannya memang mempunyai perhatian terutama dalam makanan, minuman, kemudian wisata, juga fashion. Dan pada beberapa bulan yang lalu ketika saya menghadiri pemakaman Perdana Menteri Abe, itu saya bertemu dengan Perdana Menteri dan juga saya sampaikan tentang kerjasama di bidang ekonomi dan keuangan syariah, utamanya masalah wisata halal, wisata ramah muslim, kemudian makanan, minuman, dan kemudian juga fashion. Dan Perdana Menteri menyambut baik dan meminta kementerian terkait untuk menindaklanjuti. Jadi ini semua bagian daripada yang kunjungan kita itu untuk terus mengembangkan. Jadi di Osaka dan Kyoto, saya kira itu yang bisa saya jelaskan dalam kunjungan ini. Oke, ada pertanyaan, silakan. Langga dari Antara, Pak, izin bertanya, Pak Wapres, apakah ada langkah atau upaya-upaya dari pemerintah untuk misalnya menjadikan Indonesia sebagai eksportir halal utama khususnya ke Jepang itu, Pak Wapres? Dan yang kedua terkait upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi halal dunia, Pak Wapres. Selama ini kan sudah dibentuk KNEKS dan KDEKS, Pak Wapres. Apakah perlu untuk dibentuk komite ekonomi dan keuangan syariah untuk yang luar negeri, Pak Wapres? Ya, sementara ini kita memang untuk memperbesar pangsa ekspor halal kita ya. Oleh karena itu dari Kementerian Perdagangan itu sudah melakukan berbagai upaya-upaya pengembangan itu, dan juga dari orang-orang kita yang ada di Jepang, diaspora kita juga sudah melakukan itu, walaupun sifatnya mungkin baru kecil-kecilan, tapi sudah mulai. Bahkan ada yang membuka toko halal, ada yang juga membuka toko-toko halal yang sebahagian besar barang yang dijual adalah dari Indonesia. Nah, memang ada sesuatu yang kemarin dilaporkan, standar kita seringkali tidak masuk karena memang selain halalnya ada standar-standar produk yang harus dipenuhi untuk di Jepang. Nah, ini yang sedang kita bicarakan nanti. Di sini sudah ada di kedutaan, apa namanya itu? Ada anunya, bukan komite tetapi ada lembaga yang ditugasi untuk juga membantu untuk ekspor produk-produk halal bila mana ada kesulitan. Jadi bukan tersendiri tapi bagian dari kedutaan besar di Jepang, KBRI. Ya. Nah, itu jadi bukan dari komite nasional tapi dari bagian dari kedutaan besar di Jepang. Atas perdagangan. Ya, semacam atas gitu. Dan dia terus
mengkurasi berbagai masyarakat kita yang melakukan impor produk dari Indonesia, produk halal dari Indonesia dengan standar Jepang. Jadi standar Jepangnya ini yang memang lagi dan Jepang welcome untuk datangnya. Jadi sudah mulai dan banyak sekali, bahkan di masjid ya, yang saya resmikan, kan saya meresmikan masjid di Osaka. Ada di situ ada pasar juga, ya ada supermarketnya yang juga produk-produk kita di Indonesia. Dan dari pertemuan dengan para warga kita di sana, apa tadi saya sebut, warga kita di sana diaspora, ternyata mereka banyak yang membuka toko di berbagai kota karena waktu kami itu Zoom diskusi dengan mereka secara Zoom itu ada di beberapa kota. Mereka juga punya toko-toko penjualan itu. Dan pembelinya tidak hanya orang Indonesia tapi juga orang Jepang. Jadi ini sebenarnya sudah people to people sudah juga jalan. Kemudian juga perusahaan kita membantu dan pemerintah memang sedang berusaha memperluas pasar yang selama ini memang belum terbuka, termasuk Jepang. Oke. Penegasan Pak Wapres, apakah komite itu yang untuk luar negeri itu sudah perlu dibentuk atau gimana? Ada bagian dari kedutaan besar yang ada di situ untuk membantu mereka yang mengekspor untuk kesulitan. Standar Jepang itu harus seperti ini, anunya ini tidak boleh ada ininya, tidak boleh ada sesuatu zat yang misalnya jadi harus bersih dari makanannya kan di Jepang yang masuk ke Jepang itu harus steril. Nah yang dari segi aspek itu dan juga standar untuk kemasannya dan semuanya. Oke. Ada yang lain? Saya Lida dari Kota. Ya. Mungkin mau tambahin sedikit dari Mas Rangga yang terkait upaya membantu WNI dipermudah untuk memperluas pasar di Jepang untuk produk halnya. Itu apa aja sih Pak upaya dorongan KBRI misalnya membantu untuk lebih cepat proses sertifikasi halalnya untuk diterima di pasar Jepang. Terus kedua soal terkait ini Pak, kan ada viral kemarin pejabat pajak karena kan sekarang ini banyak disoroti yang hartanya dicurigai punya nilai yang tidak wajar. Nah kemudian ada juga muncul lagi sekarang isu di pegawai pajak yang punya pegawai Kementerian Keuangan yang punya aliran dana yang mencurigakan 300 triliun. Itu ternyata terkumpul dari tahun 2009 sampai tahun 2023. Ini waktu itu pernah dilaporkan, cuman nggak ada progresnya sampai sekarang. Nah, mungkin ada dorongan Bapak supaya ditelusuri oleh KPK dan kemudian PPTK melakukan penelusuran dana supaya itu dan mungkin pejabat supaya lebih taat laporkan harta kekayaannya gitu Pak. Ada dorongan dari Bapak? dorongan dari pemerintah untuk menelusuri transaksi di Kementerian Keuangan itu 300 triliun itu yang baru dilakukan dengan Pak Mahfud itu. Ya saya kira hal-hal yang memang ada penyimpangan dan memang itu sudah ada indikasinya, saya kira itu menjadi kewenangan yang berwenang ya, utamanya dari internal Kementerian Keuangan sendiri, dari Inspektur Jenderal Inspektur Jenderal
Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderalnya itu nomor satu. Dan kalau memang nanti berlanjut ya tentu sesuai dengan aturan. Saya kira kalau ada hal-hal yang mencurigakan, ya saya kira harus terus diusut tuntas. Dorongan supaya pejabat melaporkan LHKPN ya. Ya saya kira itu sudah Selama sebenarnya sudah menjadi aturan ya. Semua warga pegawai termasuk di Kementerian Keuangan itu harus sudah melaporkan harta kekayaannya melalui LKHK tiap tahun. Dan itu berarti kalau ada yang belum melaporkan, saya kira itu memang perlu diteliti lagi, yang mencurigakan ya, perlu diteliti. Karena semua sebenarnya sudah melaporkan, saya kira. Untuk di Kementerian Keuangan, saya kira semua di kementerian sama saja dan lain. Karena ada kasus viral kemarin, jadi seakan-akan diungkap. Ya ternyata masih ada yang tidak dilaporkan. Ya, saya kira. Oke, cukup ya.